ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua sedang berada. Kalau kita bertamasya ke pantai, kita melihat gelombang-gelombang laut menari-nari. Ada gelombang yang rendah, ada gelombang yang tinggi, kemudian gelombang-gelombang itu menghempas di pantai, dan kita berdiri di tepi pantai itu, dan kadang-kadang ya kita bermain dengan air itu, dan kita menyaksikan bahwa pada waktu gelombang terhempas, air seolah-olah memang maju ke pantai tempat kita berdiri, tetapi dia akan berhenti pada satu batas tertentu, lalu kembali lagi ke laut. Dan itulah yang membuat kita suka bermain dengan air di pantai. Ibu bapak, hari ini bacaan pertama dari kitab suci, yaitu kitab Ayub, seorang tokoh perjanjian lama, menggambarkan kepada kita kuasa Allah yang menentukan batas-batas air itu. Sampai di sini saja kamu menghempas, tidak boleh kamu lewat dari batas ini. Ayub mengatakan bahwa Tuhan berwibawa, meredakan kecongkakan gelombang-gelombang laut dan menetapkan batas-batasnya. Kamu tidak boleh melewati batas itu, cukup sampai di sini. Di dalam perjanjian lama, Yahweh Allah diwartakan seperti begitu. Tadi dalam Mazmur 107. Mazmur antar bacaan digambarkan orang-orang yang berlayar mengarungi laut untuk berdagang, dan mereka bertemu dengan gelombang-gelombang besar, dan mereka hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kesesakan, dan mereka panggil nama Tuhan. Mereka berseru kepada Allah. Dan dikatakan dalam Mazmur 107, Allah meredakan badai, Allah menenangkan gelombang, dan dia menghantar orang-orang itu dengan kapalnya masuk ke pelabuhan yang aman dan tenang. Mazmur 107. Dalam Mazmur 89 ayat 9 sampai 10 juga pemazmur menggambarkan Allah sebagai Dia yang berwibawa, meredakan kecongkakan gelombang, dan Dia yang berkuasa meredakan badai, menenangkan badai. Maka orang-orang perjanjian lama, mereka berdoa seperti begini. Contoh doa itu ada di dalam Mazmur 69 ayat 15 sampai 16. Doanya seperti begini. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari lumpur, jangan sampai aku tenggelam. Bebaskanlah aku dari air yang dalam. Jangan gelombang-gelombang laut menghanyutkan aku. Doa orang-orang perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Injil Santo Markus yang kita dengar pada hari ini, apa yang orang perjanjian lama gambarkan tentang wibawa Allah, menenangkan badai, meredakan kecongkakan gelombang, menentukan batas air
tidak boleh melewati batas itu. Wibawa Allah itu nyata dan nampak di dalam pribadi Yesus Kristus. Diceritakan oleh Injil Markus, Yesus bersama murid-muridnya bertolak ke seberang naik perahu. Yesus ada di dalam perahu itu bersama murid-muridnya, dan dikatakan oleh penginjil, Yesus berada di buritan kapal. Itu artinya apa? Yesus berada di bagian paling belakang kapal, dan dikatakan dia tidur dengan nyenyak di sana. Buritan kapal itu adalah bagian belakang kapal, dan di belakang kapal itu dikatakan oleh penginjil dia bersandar pada sebuah tilam, sebuah bantal. Tetapi bantal yang dimaksud di sini adalah sebuah papan, tempat bersandar dari orang yang sedang mengemudi perahu. Maka Injil suci hari ini memberi kita gambaran bahwa Yesus sedang mengemudi perahu. Dia bersandar kepada papan tilam itu dan dia tidur nyenyak. Apa maksudnya, Ibu Bapak? Santo Markus ingin memberitahu kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat pasrah kepada perlindungan Allah. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Allah melindungi perjalanan mereka. Bahkan orang-orang yang dia bawa serta dalam perahu itu pun dia masukkan di dalam perlindungan Allah itu. Kepasrahan Yesus kepada perlindungan Allah. Makanya pada waktu badai, pada waktu gelombang mengamuk, air sembur masuk di dalam perahu, dia tidur nyenyak. Hati nuraninya bersih, nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Dia tidak gelisah karena apa? Dia percaya dan dia pasrah kepada perlindungan Allah. Ini yang pertama ditampilkan oleh Markus kepada kita. Kristus adalah tokoh yang penuh percaya kepada perlindungan Allah, dan dia pasrah kepada perlindungan Allah itu. Dia yakin sangat, makanya dia aman dan nyaman pada waktu badai. Yang kedua, penginjil Markus mau mewartakan kepada kita bahwa di dalam pribadi Yesus ini nampaklah kekuatan Allah yang mampu menenangkan badai, yang mampu mengatakan kepada angin dan gelombang diam dan tenang. Dikatakan dalam Injil tadi, Yesus bangun dan menghardik gelombang dan mengatakan diam dan tenang. Sementara itu di sisi lain, Markus menonjolkan juga sikap para murid yang sangat berlawanan dengan Yesus. Yesus diam dan tenang, tidur dengan aman dan nyaman sambil memegang kemudi. Murid-murid pasti gemas. Orang ini kok kita ketakutan karena badai, karena gelombang. Dia tidur aman-aman saja. Dan mereka berteriak, "Guru, guru, engkau tidak pedulikah kita binasa?" Markus menggambarkan sikap para murid, dan itulah sikap kita juga. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Itulah kita. Itulah para murid. Mengapa para murid gelisah? Mengapa para murid takut?
Mengapa para murid cemas dan khawatir? Karena tidak percaya. Ini beda dengan Yesus. Yesus aman dan nyaman karena dia percaya kepada perlindungan Allah Bapanya. Murid-muridnya tidak percaya. Dan itulah juga gambaran terhadap kita. Kita menjadi orang beriman, tetapi kita kurang percaya kepada Yesus. Kita kurang percaya kepada wibawa Allah. Kita kurang pasrah kepada kekuatan-kekuatan ilahi yang mampu meredam kekuatan jahat apapun. Ibu, bapak, saudara-saudari, bagaimana kita menerapkan, kita mengaplikasikan Injil pada hari ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Badai, gelombang, air laut, itu gambaran tentang kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami setiap hari. Kesukaran-kesukaran itu kadang datang dari luar kita, seperti sakit, penyakit, wabah, sebagaimana kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19, itu datang dari luar kita. Ketakadilan umpamanya, pemerasan, penganiayaan, perampokan, amarah dari orang lain, bagaimana orang lain menyusahkan kita dengan cara-caranya yang tidak baik dan tidak benar dan tidak adil. Itu kekuatan-kekuatan jahat yang datang dari luar kita. Tetapi juga ada kekuatan-kekuatan jahat yang ada di dalam diri kita. Dan kecenderungan-kecenderungan jahat itu kadang-kadang muncul di tengah kehidupan bersama. Umpamanya orang yang suka marah-marah. Entah orang yang suka membalas dendam. Orang yang membenci saudaranya. Orang yang berniat jahat. Orang yang punya hati penuh dengan kebencian. Ini adalah bentuk kekuatan jahat yang ada di dalam diri kita. Nah, ibu bapak, kalau kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan jahat itu, kita tahu kepada siapa kita berlari. Kepada siapa kita harus minta perlindungan. Memang kita semua ambil contoh konkret pada wabah pandemi ini. Kita semua berlomba-lomba mencari vaksinasi, bahkan jenis-jenis vaksin yang kita pilih, obat-obatan, vitamin-vitamin, pola makan, kita cari dokter, kita cari rumah sakit. Itu semuanya usaha kita yang patut kita hargai, patut kita usahakan, patut kita pikirkan, rencanakan dalam perjalanan hidup kita menghadapi badai COVID-19 ini. Tetapi jangan kita lupa kekuatan ilahi. Dia yang mengatakan kepada gelombang dan laut, diam dan tenang. Kekuatan ilahi yang sama kita harus minta supaya dia menenangkan pandemi ini. Dia menghalau pergi virus ini yang sedang kita hadapi. Jangan pernah kita melupakan ini. Walaupun kita sibuk melindungi diri dengan berbagai macam cara, dengan rapid test, dengan PCR, dengan swab test, dan macam-macam, obat dan vitamin, tetapi jangan lupa ini. Karena pepatah kuno bahasa Latin mengingatkan kita dengan amat jelas. Medicus curat. Medicus curat artinya apa? Dokter mengobati, sed Deus
sanat, tetapi Allah menyembuhkan. Ini pepatah Latin ribuan tahun lalu mengatakan kebenaran ini. Dokter mengobati, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jangan kita lupa sisi ini. Allah yang menyembuhkan. Dan yang kedua, bagi siapa saja yang memiliki kebiasaan dan kecenderungan jahat yang ada di dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang pembenci. Dari mulutnya itu seperti naga yang menyembur api, yang membuat hidup tidak aman dan nyaman. Kepada orang-orang seperti itu pun Allah akan berkata diam dan tenang. Artinya apa? Allah akan menyumbat mulut-mulut orang-orang yang suka marah, yang suka membenci, yang suka mendendam, yang suka membuat hidup bersama kacau balau. Mulutnya akan diikat oleh Allah jikalau kecenderungan jahatnya tidak dijaga dan selalu dibiarkan keluar dengan aman dan tak terkendali dari mulutnya. Ibu bapa, saudara-saudari seiman, kita tahu kepada siapa kita berlindung, kepada siapa kita berlari. Mazmur 117 berkata seperti begini, lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia. Kenapa? Karena Allah dan kekuatannya tidak pernah akan habis, sedangkan manusia dan kekuatannya pada waktunya akan sirna dan habis. Kepada Allah kita berlindung. Amin.